Halo, bismillah. Assalamualaikum. Salam, Ustaz. Kedengeran ya, nyambung. Namun, Ustaz, Oke, kita mulai ya. enggak usah lama-lama, Ustaz. Oke, lagi agak flu ini. Iya, Ustaz ada. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-29. Ayat yang berikutnya surat Al-Baqarah ayat 62. Oke, seperti biasa silahkan dibaca terlebih dahulu. Ada yang mau baca? Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara lewat Wan nasara wan nasara wassabiina man amana billahi billahi wal yaumil akhiri wa ahmi sholihan falahum ajruhum inda rabbihim inda wala rabbihim inda rabbihim inda rabbihim wala wala panjang lanya wala khaufun khaufun alaihim wala hum yah yahzanun yahzanun. Oke. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, pasti mendapat pahala dan Tuhannya tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Salman. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di Al-Baqarah ayat 62, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Sabi, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian melakukan amal soleh atau amal kebajikan, maka pasti mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan
mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan juga rasa sedih. Kita akan baca tafsirannya. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, ya. Lamma bayanallahu ta'ala halaman khalafa awamirahu wartaqaba zawajirahu wa ta'adda fi fi'li ma la idna fihi wa intahaka al-maharim wa ma ahalla bihim minan nikal nabbaha ta'ala ala anna man ahsana minal umam as-salifah wa ata fa inna lahu jazaa al-husna. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang yang menyelisihi perintahnya, kemudian menerjang larangan-larangannya, dan juga melampaui batas di dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat sebelumnya ya, yang Allah terangkan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya siapa yang melakukan kebaikan dari umat-umat terdahulu yang mereka memiliki keimanan kemudian memiliki ketaatan, maka bagi mereka pahala kebaikan. Ya, wa kadzalika al-amru ila qiyamis saah, yang mana hal ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kabar gembira bahwa orang yang dia memiliki keimanan kemudian membuahkan amal soleh, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu man ittaba'ar rasul an-nabi al-ummi falahu as-sa'ada al-abadiyah. Jadi siapa saja yang setia mengikuti rasul, ya mengikuti nabi al-ummi, ya nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yaitu Nabi Muhammad SAW, falahu sa'ada al-abadiyah, maka baginya adalah kebahagiaan yang kekal. Wala khaufun alaihim fima yastaqbilunahu, dan mereka tidak akan ditimpa rasa takut terhadap masa depan yang akan mereka jumpai. Nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, kedamaian di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak punya rasa takut, tidak punya khawatir, tidak was-was terhadap masa depan yang akan ditemui. Wala hum yahzanun ala ma yatrukunahu wa yukhallifunahu, dan mereka tidak ditimpa kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan di masa lalu. Ya, karena masa lalu ya sudah berlalu. Untuk apa disedihkan? Ya. Jadi orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka akan mendapatkan janji ini dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang abadi, kemudian akan dijaga dari perasaan takut, rasa khawatir ya terhadap masa depan yang akan ia jumpai, dan juga akan dihilangkan perasaan sedih dari dirinya terhadap apa yang telah ia lewati dari masa lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, ya, wali-wali Allah, yaitu mereka yang tidak ditimpa rasa takut dan juga tidak bersedih hati. Masya Allah. Nah, ayat selanjutnya sebetulnya ada ya, disebutkan sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Ayat 63-nya surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi sifat wali-wali Allah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan mereka yang istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ya di zaman sekarang ini termakan dan tertipu oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri mereka di atas Islam, tetapi
apa yang mereka kabarkan itu kabar-kabar dusta, khurafat, ya, kabar-kabar dusta, khurafat, ya, menyebut tentang wali-wali, tetapi semua itu adalah kedustaan, hanya dongeng belaka, ya. Ada sebagian yang mengklaim katanya wali ini dia kalau hari Jumat, Jumatannya di Mekah, ya, padahal dia ada di Indonesia. Katanya kemana ini? Eh, si Fulan ini, Kiai Fulan kemana? Lagi Jumatan di Mekah. Padahal jamnya Indonesia dan Mekah berbeda. Waktu Jumatannya tentu kalau Jumatan, waktu Jumat di Indonesia jam 12 misalkan, di Saudi masih jam 9. Nah ini dongeng-dongeng, terus ada yang katanya wali Fulan, dia bisa terbang dan ini sebagainya. Maka ukurannya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu siapa saja dia bisa mendapatkan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya alladzina amanu wa kanu yattaqun, dia istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah di sini ya, Yunus ayat 62 dan 63, nanti boleh dibuka ya oleh Bapak Ibu dan saudara-saudariku, bahwa wali-wali Allah mereka tidak akan ditimpa rasa khawatir, rasa takut ya terhadap masa depan yang akan mereka jumpai, dan mereka tidak akan ditimpa kesedihan terhadap masa lalu yang telah mereka lewati. Alladzina amanu, yaitu mereka wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, wa kanu yattaqun, yang istiqomah di atas ketakwaan. Wa kama taqulu al malaika lil mu'minin indal ikhtidar, dan juga sebagaimana yang diungkapkan oleh para malaikat tentang orang-orang yang beriman, yang mereka istiqomah di atas keimanan mereka sampai ya ajal menjemput mereka. Indal ihtidar ini maksudnya adalah ketika sakaratul maut ya menghampiri mereka. Maka para malaikat itu datang kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Masyaallah, Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keyakinan itu, di atas akidah itu. Meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb sebagai pencipta alam semesta, sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada ibadah apapun kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia istiqomah di atas itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan berbondong-bondong turun kepadanya, kemudian memberi kabar gembira ya, dan juga menguatkan dirinya ya, menguatkan orang-orang yang istiqomah ini, alla takhafu, janganlah kalian merasa takut, merasa khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, ini ulama tafsir kalau kita buka secara sendiri ya ayat ini Fussilat 30, maka di sana ada penjelasan kapan malaikat itu turun dan memberikan penguatan kepada orang yang beriman yang istiqomah di atas keimanannya hingga ajal mendatanginya, yang kemudian para malaikat mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannah, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Para ulama menjelaskan hal ini ya itu dalam beberapa keadaan. Yang pertama ketika dia sakaratul maut. Makanya kita sering melihat keadaan bagaimana orang ketika sakaratul maut itu biasanya matanya itu melihat ke atas, ya, melihat ke kanan, ke kiri, pokoknya ke arah atas. Karena mereka menyaksikan ada yang hadir untuk mengambil ruh mereka. Maka di saat-saat itu ya orang yang beriman sangat butuh penguatan sehingga bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disunahkan keluarga ya yang dekat
ketika misalkan ada keluarga kita, entah itu orang tua kita atau siapa, ya, yang dia miliki hubungan dekat dengan kita dan sudah menjelang ajalnya, maka kita hendaknya mendampingi di sampingnya supaya kita bisa mentalkinkan ya kalimat la ilaha illallah sehingga dia bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya ya. Dan malaikat itu turun ya kalau orang ini adalah orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya, maka akan ada malaikat yang turun kepadanya memberikan kabar gembira ini. Dan itu hanya didengar oleh dia saja. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Kemudian keadaan yang kedua itu nanti dikubur. Dia mendapatkan penguatan ini dari para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Kemudian yang ketiga yaitu ketika dia berada di akhirat sana nanti. Ya, di padang mahsyar, kemudian menjembati sirat, mereka dia akan mendapatkan penguatan dari para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Masya Allah. Jadi para malaikat akan selalu bersamai dari mulai dia wafat ya, ruhnya itu diambil, sampai kemudian nanti perjalanan di kubur, di alam barzakh, kemudian di alam akhirat, dia akan selalu bersamai oleh para malaikat. Karena apa? Buah dari keimanannya dan keistiqomahannya di atas iman tersebut. Maka mudah-mudahan kita dikaruniai keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya a'zamul karamah luzumu al-istiqomah. Jadi kemuliaan yang paling agung yang dimiliki oleh seorang hamba adalah keistiqomahan. Ya. Karena mungkin hari ini kita melihat orang itu Masya Allah, solih sekali. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, dan seterusnya. Tetapi kita tidak tahu. Esok, lusa, dan seterusnya hari-hari ke depan. Kita tidak tahu. Maka orang yang paling mulia adalah kita lihat bahwa dia itu selalu istiqomah di atas keimanan dan amal soleh. Kemudian As-Sudi mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasaru was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan nazalat fi ashabi Salman Al-Farisi. Kata As-Sudi, ayat ini ya sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobe, siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir dan mengerjakan amal soleh, kata As-Sudi ini ayat turun berkenaan dengan sahabat-sahabat Salman Al-Farisi. Teman-teman Salman Al-Farisi, maksudnya teman-teman di masa lalunya. Ya, karena Salman Al-Farisi ini merupakan seseorang yang mengalami perjalanan religi. Ya. Dia pernah dekat dengan rahib Yahudi, dia pernah dekat dengan pendeta Nasrani, sampai kemudian ya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW lalu memeluk agama Islam. Nah, maka Salman Al-Farisi ini di sini ya dijelaskan bainahu wa yuhadisu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Jadi Salman Al-Farisi ini pernah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang teman-temannya. Ya, rohib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, dia ceritakan semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa akhbarahu khabarahum. Jadi Salman Al-Farisi mengabarkan ya kabar tentang mereka. Faqala, Salman berkata, kanu yasumun. Mereka dahulu ya Rasulullah rajin sekali berpuasa. Rohib-rohib Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, ya, yang mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat, kitab Injil. Ya. Wa yusalluna wa yu'minuna bik. Dan mereka sholat dan mereka beriman kepadamu wahai Rasulullah. Wa yashhaduna annaka satu ba'asu nabiyan. Maksudnya beriman kepada Nabi SAW ini beriman dengan kehadiran Nabi SAW bahwasanya nanti akan ada Nabi yang diutus. Ya. Tapi sayangnya mereka sahabat-sahabat Salman ini tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi mereka beriman kata Salman Al-Farisi karena Salman Al-Farisi itu datang menjumpai Nabi itu karena dapat kabar dari teman-teman pendeta rahib ya, Yahudi dan Nasrani bahwasanya nanti ada di suatu daerah di sana banyak pohon kurma, ada padang pasir, ya, yaitu Yasrib dulu namanya, ya, yang sekarang diganti dengan nama Madinah. Ya. Jadi Salman Al-Farisi mendapatkan informasi itu bahwa nanti kamu datangilah orang ini, dia adalah seorang nabi yang nanti akan diutus, ya. Dan ada tanda-tandanya begini.
Sehingga Salman Al-Farisi pergi ke Madinah, kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan sifat-sifatnya itu betul-betul ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu lagi yang Salman ingin pastikan, wahai Muhammad, ya, jika engkau memang Nabi, aku dikabarkan bahwa di seorang Nabi itu ada tanda cap kenabian di punggungnya. Seperti lambangnya itu seperti kayak buah apel gitu. Nah, ketika Nabi membuka ya, bajunya, menampakkan bagian punggungnya, maka Salman melihat di situ ada tanda kenabian, sehingga Salman langsung memeluk Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Ya. Dan Salman sampai kepada titik itu dari siapa? Mendapatkan berita kabar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu dari teman-temannya, para pendeta Nasrani, para rahib Yahudi. Ya. Nah, sehingga kemudian Salman teringat kepada mereka, teman-temannya, dan mengabarkan kepada Nabi SAW, mereka itu rajin puasa ya Rasulullah, mereka rajin sholat, dan mereka beriman tentang kabar tentang engkau ini, bahwa engkau nanti akan diutus dan akan menjadi Nabi. Falamma faragha Salman min sana'ihi alaihim, ketika Salman selesai ya dari menyebut-nyebut tentang teman-temannya yang dahulu, Nabi SAW kemudian bersabda, ya Salman, hum min ahlin nar. Wahai Salman, mereka semua masuk ke dalam neraka. Fastadda dzalika ala Salman. Kemudian hal itu membuat Salman sangat sedih. Salman terpukul, sangat berat menerima hal itu. Ya. Kemudian apa? Fa'anzalallahu hadhihi al-ayah. Maka kemudian turunlah ayat ini. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Jadi Nabi tadi mengatakan, Salman, mereka semua penghuni neraka. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini yang mengabarkan, fakana imanul yahud annahu man tamassaka bit-taurah wa sunnati Musa alaihi salam ya hatta ja'isa. Jadi orang-orang Yahudi ketika mereka berpegang teguh kepada Taurat dan juga ajaran Nabi Musa, maka mereka akan masuk ke dalam ayat ini. Ya. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi kalau mereka beriman, maksudnya imanan Yahudi ini sesuai dengan masa mereka. Mereka berpegang teguh kepada Taurat dan juga kepada ajaran Nabi Musa. Dan mereka mengerjakan amal soleh, amal-amal ketaatan sesuai dengan yang ada di Taurat dan juga syariatnya Nabi Musa. Kalau mereka mengerjakan hal itu, maka ya, mereka termasuk ahli surga. Dan juga pengikut Nabi Isa. Ya. Sampai datang Isa, ya, falamma ja'a Isa kana man tamassaka bi Taurah wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yatabi Isa kana halikan. Tetapi siapa ya di antara kaum Yahudi yang mereka kemudian mendapati Nabi Isa alaihi salam, tapi kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, maka mereka akan termasuk ke dalam orang-orang yang binasa, yang celaka, waliyadzubillah. Ya. Jadi orang-orang Yahudi di masa mereka, ketika mereka berpegang teguh kepada Taurat dan sunnah Nabi Musa, ya, syariat Nabi Musa, maka mereka akan masuk surga. Sampai kemudian datang diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika sudah datang Nabi Isa alaihi salam, maka mereka wajib dan harus beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, kemudian harus dan wajib berpegang teguh kepada kitab yang baru, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan mereka wajib mengikuti syariat Nabi Isa. Dan mereka harus meninggalkan kitab Taurat dan juga syariat Nabi Musa, karena sudah ada Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa imanu Nasara anna man tamassaka bil Injil minhum wa syara'a Isa kana mu'minan maqbulan minhu hatta ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ya orang-orang Nasrani, keimanan orang-orang Nasrani, yaitu mereka yang berpegang teguh kepada Injil, kemudian menjalankan syariat Nabi Isa, maka mereka adalah orang-orang yang beriman, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai kemudian datang masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang kenabian
syariat Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW, faman lam yattabi' Muhammadan SAW minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Ya. Jadi siapa yang kemudian mendapati diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, dia tetap kepada ajaran Nabi Isa, maka dia akan binasa dan celaka. Karena Nabi Muhammad ini Nabi terakhir yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah disempurnakan. Jadi Islam ini menyempurnakan semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan para nabi dan para rasul yang menutup ajaran para nabi dan para rasul. Sehingga siapa saja yang tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tahu tentang diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan celaka dan binasa di akhirat. Waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, pernah memarahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana waktu itu Umar kedapatan oleh Rasulullah SAW memegang Taurat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Umar, tidakkah cukup bagimu Al-Quran? Tidakkah cukup bagimu Al-Quran? Tidakkah cukup bagimu Al-Quran? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, laukana Musa hayan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Musa itu hidup saat ini, maka tidak ada alasan baginya melainkan dia wajib mengikuti syariatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekiranya pada saat ini Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain masih hidup, kemudian Nabi Muhammad diutus, maka semuanya wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa nanti di akhir zaman, ketika Imam Mahdi sudah muncul, dan ketika itu berkumpul semua kaum muslimin di Palestina, di Baitul Maqdis, ketika mau mengimami sholat, kemudian ternyata Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Nah, ketika Nabi Isa datang, Imam Mahdi langsung mundur dari shaf imamnya, kemudian memberi isyarat kepada Nabi Isa supaya menjadi imam. Tapi kata Nabi Isa, tidak, engkau adalah saat ini pemimpin bagi kaum muslimin, mewakili syariat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah SWT ke bumi ini bukan membawa syariat baru, tetapi ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa ketika nanti diturunkan di akhir zaman, hidup mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak membawa syariat baru. Makanya dalam riwayat yang lain juga disebutkan nanti Nabi Isa itu membunuhi babi-babi, kemudian menumpahkan homer-homer dan seterusnya, yang haram-haram semua ditumpas oleh Nabi Isa AS nanti di akhir zaman. Oke, kita lanjutkan. Wahada la yunafi marwa Ali bin Abi Thalib bin Abbas innal ladzina amanu ladzina hadu wa nasara sabina man amana billahi wal yawmil akhir fanzalu ba'da dzalik wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ayat ini, Al-Baqarah 62 ini tidak bertentangan dengan Al-Imran 85. Karena maksudnya, makanya ini jadi bantahan juga bagi orang-orang liberal. Sebagian orang liberal itu menjadikan ayat ini, Al-Baqarah 62, sebagai dalil bahwa semua agama itu sama. Jadi semua agama itu sama dan semua agama itu bisa masuk surga. Waliyadzubillah. Mereka tidak membaca tafsirannya seperti apa penjelasan para ulama. Maka ini bahaya sekali, Maka penting bagi kita untuk merujuk kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang mana kitab tafsir itu memang referensi dan rujukan yang direkomendasikan oleh para ulama Islam. Seperti tafsir yang kita kaji nih, Imam Ibnu Katsir. Jadi ayat ini sesungguhnya orang yang beriman, maksudnya orang yang beriman di sini adalah kaum muslimin, kemudian orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabi'in, siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir.
wa amila sholihan dan seterusnya ayatnya. Ya, seperti tadi yang sudah kita sebutkan bahwa ketika di sini disebut oleh Allah orang Yahudi, Nasrani dan Sobe, maksudnya mereka orang-orang Yahudi yang berpegang teguh kepada Taurat dan syariat Nabi Musa. Nah, ini di masa mereka, ya. Kalau mereka teguh di atas keimanannya dan amal solihnya, maka mereka akan masuk surga. Dan demikian juga orang Nasrani, ya, ketika mereka berpegang teguh kepada Injil, kemudian menjalankan syariat Nabi Isa, ya, di masa mereka, maka mereka akan masuk surga. Dan sobe, nanti kita ada penjelasannya tentang sobe ini, ya, sama sobe ini, ya, ketika mereka berpegang teguh, ya, dengan akidah mereka tauhid, ya, dan mengerjakan amal-amal kebaikan, maka mereka akan masuk surga. Tetapi, ya, ketika muncul atau diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan pelengkap syariat yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Waliyadzubillah. Jadi siapa yang menjadikan, ya, agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk rugi. Orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Makanya betul-betul rugi, ya. Seperti saya lupa, ada seorang wanita pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya lupa nama bapaknya ini, Hatim At-Ta'i kalau tidak salah. Jadi Hatim At-Ta'i ini terkenal sekali dengan kedermawanannya. Ya, terkenal sekali dengan kedermawanannya. Jadi selalu loyal, jor-joran kalau berbagi kepada orang, dan selalu memberikan yang terbaik kalau memberi kepada orang. Sampai pernah dites oleh seorang raja, ya, seorang raja mengutus kepada Hatim At-Ta'i beberapa panglimanya untuk membeli kuda terbaik yang dimiliki oleh Hatim At-Ta'i. Nah, ketika mereka datang ke rumah Hatim At-Ta'i, ya, nah ternyata Hatim At-Ta'i pada hari itu dia sedang tidak memiliki hewan untuk bisa disembelih untuk disuguhkan kepada mereka, para tamu yang datang ke rumah Hatim At-Ta'i ini, ya, yang mereka panglima utusan raja. Kecuali dia punya kuda terbaik itu, ya. Jadi tidak ada apa-apa nih, lagi kosong gitu. Mungkin sudah dibagikan semua, ya, sebelumnya. Akhirnya Hatim At-Ta'i menyembelih kuda terbaiknya, kemudian dimasak, disuguhkan kepada para panglima ini. Setelah makan-makan beres, kemudian para panglima, ya, mengutarakan maksud mereka. Kami datang ke sini diutus oleh raja kami untuk membeli kuda terbaik milik Anda, ya, yang katanya kuda Anda ini begitu luar biasa, ya, paling terbaik. Kemudian kata Hatim At-Ta'i, lah ini yang kalian makan ini adalah kuda itu. Mereka langsung terperanjat. Kemudian mereka mengatakan, laisal khabaru kal ayan. Subhanallah, ya. Jadi memang, ya, apa yang dikabarkan oleh orang-orang tentang kedermawananmu itu memang sungguh betul-betul nyata realita gitu, ya. Jadi Hatim At-Ta'i menyuguhkan kepada para panglima kuda terbaiknya, ya, yang mana kemudian para panglima kaget. Ternyata Hatim At-Ta'i menyuguhkan kepada mereka kuda terbaik yang justru, ya, mereka sebelumnya bermaksud untuk membelinya, tapi ternyata sudah disuguhkan kepada mereka dan mereka makan. Subhanallah. Padahal Hatim At-Ta'i tidak tahu mereka ini siapa gitu. Mereka datang saja sebagai tamu, ya. Kemudian Hatim At-Ta'i, ya, menyuguhkan karena mereka tamu datang sebagai musafir. Jadi suguhan begitu Hatim At-Ta'i. Nah, anaknya ini yang perempuan pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Hatim At-Ta'i begini. Kemudian kata Nabi apa? Dia termasuk penghuni neraka karena, ya, dia belum pernah satu hari pun mengucapkan la ilaha illallah. Lam yakun yauman qala la ilaha illallah. Jadi dia tidak mendapatkan balasan apa-apa nanti di akhirat karena dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah.
atau dia tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk penyembah berhala. Meskipun dia orang yang dermawan, orang baik, dia mendapatkan balasan di dunia, yaitu pujian para manusia kepadanya, sehingga Hatim At-Ta'i terkenal sebagai orang yang dermawan dan seterusnya. Jadi balasannya hanya tok di dunia, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Maka inilah kerugian yang besar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam, sebaik apapun mereka, ya, maka akan nol nilainya nanti di akhirat, karena mereka tidak memiliki syarat diterimanya amal kebaikan itu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Mereka kebaikan mereka akan dibalas di dunia, tetapi nanti di akhirat kata Allah, adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan kebaikan di dunia, dan kalian telah menikmatinya di dunia. Maka di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Allah, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Fa inna hadzal ladzi qalahu Ibnu Abbas ikhbarun annahu la yaqbal min ahadin tariqatan wala amalan illa ma kana muwaffiqan li syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada'an ba'atsahu Allah bima ba'atsahu bihi. Jadi ini kabar tentang bahwasanya tidak diterima dari seseorang, ya, metode dan juga amalan kecuali yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah mengutusnya, ya, bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Masya Allah. Jadi metode beragama dan juga amalan, maka semua itu harus sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seseorang di dalam beragama dia punya metode sendiri, ya, di dalam beramal dia punya metode sendiri, berkreasi sendiri, berinovasi sendiri. Ini tidak boleh. Di dalam agama tidak ada inovasi, tidak ada kreasi. Ya. Tidak boleh seseorang membuat hal-hal yang baru, yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengadakan sesuatu yang baru, inovasi baru, kreasi baru di dalam agama ini, ya, maka tidak diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian fa amma qabla dzalika faqulu man ittaba rasul fi zamani fa huwa ala huda wa sabilin wa najah. Maka, ya, kalau sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa saja, kata Ibnu Katsir, ya, yang mengikuti Rasul pada zamannya itu, pada zaman Rasul itu diutus kepada mereka, siapa yang mengikuti Rasul, ya, yang diutus kepada mereka pada zamannya, maka, ya, dia atau mereka berada di atas petunjuk dan berada di atas jalan yang lurus dan juga berada di atas jalan keselamatan. Fal Yahud atba'u Musa alaihi salam ladina kanu yatahakamuna ila Taurah fi zamanihim. Maka Yahudi, ya, mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Ketika berpegang teguh pada Taurat dan juga menjalankan syariat Nabi Musa, maka mereka pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya, dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT dan akan dimasukkan ke dalam surga, ya, yang mana sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa Nabi SAW pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengikut Nabi Musa, diperlihatkan banyak sekali pengikut Nabi Musa, ya. Kata Rasulullah, ini umatku wahai Jibril. Kata Jibril, bukan, ini umatnya Nabi Musa. Karena banyak sekali. Kemudian kata Jibril, lihatlah ke arah sana, itu umatmu. Ketika melihat, ternyata umat Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Wal Yahud minal hawadah. Wahiyya al-mawaddah awit tawahud wahiyya at-taubah. Qauli Musa alaihi salam, inna hudna ilaik. Al-A'raf 156. Dan Yahudi asal katanya dari hawadah. Artinya mawaddah, yaitu kasih sayang. Awit tawahud atau tahawud, ya, tahawud.
Wahiyya at-taubah, maknanya adalah taubat. Sebagaimana perkataan Musa, inna hunna ilai, kami ya bertaubat kepadamu. Jadi Yahudi ini ada beberapa versi maknanya ya oleh para ahli tafsir. Yang pertama, maknanya Yahudi itu mawaddah, kasih sayang, ya, cinta. Kemudian yang kedua maknanya at-taubah, yaitu kembali atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahum sumu bidzalik fil asl, ya. Mereka dinamai seperti ini, Yahudi, ya, bermakna kasih sayang atau bermakna taubat, li taubatihim, karena taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah mereka lakukan, ya, taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mawaddatihim fi ba'dihim li ba'd, dan juga karena kasih sayang mereka, ya, sesama mereka di antara satu sama lainnya. Jadi saling menyayangi. Wakila, dan juga disebutkan linisbatihim ila Yahuda akbar auladi Yaqub alaihissalam. Nah, ini sebagaimana yang pernah saya sebutkan ya, bahwasanya ya ulama tafsir menafsirkan makna yang lainnya Yahudi ya, kata Yahudi ini berasal dari anaknya Nabi Yaqub alaihissalam yang paling besar yang namanya Yahuda ya. Waqala Abu Amr ibn Ala li'annahum yatahawadun ayataharraquna inda qiraati at-Taurah. Kalau kata Abu Amr ibn Ala dinamakan Yahudi karena mereka selalu ya bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Ya, mungkin kita pernah lihat ya Bapak Ibu dan saudara-saudariku bagaimana orang-orang Yahudi ketika membaca Taurat ya, kayak entul-entulan, goyang-goyang. Ketika membaca Taurat, maka disebut yatahawadun, Yahudi. Jadi ini beberapa makna Yahudi ya. Yang pertama maknanya itu kasih sayang, kemudian yang kedua taubat, yang ketiga itu berasal dari nama anak Nabi Yakub yang paling besar yaitu Yahuda. Ya. Kemudian makna yang lainnya karena mereka sering atau selalu bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Kemudian kita lanjutkan, falamma bu'isa Isa alaihi salam wajib ala bani Israil tibahwal inqiyad lahu. Tapi ya ketika Nabi Isa diutus, maka wajib bagi mereka Bani Israel ya, atau orang-orang Yahudi ini wajib bagi mereka mengikuti Nabi Isa alaihi salam dan juga tunduk patuh kepada Nabi Isa alaihi salam. Fa ashabuhu ahlu dinihi humun nasara. Dan siapa yang kemudian mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan mematuhi syariat Nabi Isa alaihissalam, ya, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam berupa Injil, maka mereka yang mengikuti Nabi Isa maka disebut sebagai Nasara. Wasumu bidzalik litana surihim fima bainahum. Dinamakan dengan Nasara karena apa? Karena ya adanya sifat baik di antara mereka, yaitu saling tolong menolong. Waqad yuqalu lahum ansarun aidon, dan juga disebut ansor juga ya, selain Nasara juga disebut ansor. Sebagaimana Nabi Isa menyebut di dalam surat Al-Imran, kemudian juga di surat As-Saff ya. Man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kata Nabi Isa, siapakah yang mau menjadi penolong-penolongku ya di dalam mendakwahkan agama atau di dalam mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hawariyun, para pengikut Nabi Musa, ya sahabat-sahabat Nabi Musa disebutnya Hawariyun. Kemudian mereka berkata nahnu ansarullah. Ya, kamilah ya penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kila innahum innama sumu bidzalik min ajli annahum nazalu ardon yuqalu laha Nasira. Kemudian ada ya yang menyebutkan makna lain bahwasanya mereka disebut Nasoro karena mereka pernah transit atau singgah di sebuah daerah yang disebut namanya yaitu Nasira. Sehingga mereka kemudian disebut Nasoro. Oke, kita lanjutkan.
dan Nasoro ini bentuk jamaknya ya. Kalau bentuk mufradnya Nasron, Nasroni, bentuk tunggalnya. Nasoro itu bentuk jamak, banyak orang-orang Nasrani. Tapi bentuk tunggalnya, mufradnya Nasron, Nasroni, orang Nasrani, satu orang Nasrani. Kalau Nasoro berarti orang-orang Nasrani banyak. Seperti Sukron, Sukronun pakai sin bukan pakai sya. Kalau pakai sya Sukron itu terima kasih. Kalau ini Sukronun, ya, orang yang mabuk. Jamaknya Sukaro. Nah itu dalam bahasa Arab. Falamma ba'asa Muhammadan SAW khataman lin nabiyyin wa rasulan ila bani Adam alal itlaq wajaba alaihim tasdiqu fima akhbar. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus ya, sebagai penutup para nabi ya, dan Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh manusia secara mutlak ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya, biasanya para nabi, para rasul mereka diutus itu kepada kaumnya saja, tidak ke seluruh manusia. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Maka siapa ya, yang mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW dan juga mendengar tentang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, maka wajib ya bagi mereka untuk membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaatinya ya sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya. Wal inkifaf amma anhu jajar, dan berhenti dari apa yang dilarang olehnya. Jadi meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa haula'i humul mu'minuna haqqo. Maka mereka inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Wasumiyat umat Muhammad SAW mu'minin, dan umat Nabi Muhammad ya disebut sebagai mu'minin, orang-orang yang beriman, likasroti imanihim, karena ya banyaknya iman mereka, wasyiddati iqanihim, dan juga kuatnya keyakinan mereka. Li'annahum yu'minuna bijami'i al-anbiya al-madiyah wal guyub al-atiyah, karena mereka ya umat Nabi Muhammad mengimani seluruh nabi, semua nabi diimani ya, dari Adam, terutama yang 25 ya, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kita alhamdulillah ya, orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad beriman kepada seluruh nabi, seluruh rasul, dan kita beriman kepada perkara-perkara gaib yang akan datang nanti, yang akan kita jumpai. Nah inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kemudian ya as-sabi, nah ini penjelasan sabi. Wa amma sabiun faqad ukhtilifa fihim faqala Sufyan as-Tsauri an Lais ibn Abi Sulaiman an Mujahid qala as-sabiun qaumun bainal majus wal yahud wan nasara laisa lahum dinun. Sabi ini adalah kaum antara Majusi, Yahudi, Nasrani. Jadi mereka tidak punya agama. Disebut Majusi bukan, disebut Yahudi bukan, disebut Nasrani bukan. Jadi sobe. Seolah-olah mereka tidak punya agama. Nah ini mana sobe yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita langsung saja as-sabiun firqah min ahlil kitab yaqra'una az-zabur. Mereka termasuk kelompok dari ahli kitab yang membaca kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian makna yang lainnya as-sabiun, ya sobe itu qaumun mimma yali al-Iraq wa hum bi Kusa. Mereka adalah kaum yang dekat dengan Irak, ya. Wa hum yu'minuna bin nabiyyin kullihim. Mereka beriman kepada seluruh nabi. Wa yasumun min kulli sana salasina yauman, dan mereka berpuasa 30 hari setiap tahunnya. Wa yusalluna ila al-Yaman, dan mereka salat menghadap ke Yaman. Kula yaumin khamsa sholawat, setiap hari 5 waktu. Nah, ini makna yang kedua. Kemudian Wahab ibn Munabbih ketika ditanya tentang sobe mengatakan alladzi ya'rifullaha wahdah wa laysat lahu syariah ya'mal biha wa lam yuhdis kufran. Kata Wahab ibn Munabbih,
sobi, ya, sobiin di ayat ini Al-Baqarah 62, mereka ini adalah kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenal kepada Allah, tetapi mereka tidak mempunyai aturan syariat yang diamalkan. Ya. Jadi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak memiliki aturan syariat yang mereka amalkan. Walam yuhdis kufron, tapi juga mereka tidak mengadakan sesuatu perbuatan yang mengarah kepada kekafiran. Ini sobe. Kemudian mana yang lainnya, as-sobiun ahludin minal adyan, mereka adalah ya kaum yang beragama. Kanu bijazirati al-Mausil, ya, berada di Jazirah al-Mausil, yaqulun la ilaha illallah. Mereka adalah kaum yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaisa lahum amalun wala kitabun wala nabiyyun illa qaulu la ilaha illallah. Tapi mereka kaum yang tidak memiliki amalan tertentu, tidak memiliki pegangan kitab, dan tidak ada nabi, rasul yang diutus kepada mereka. Tetapi mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Walam yu'minu bi rasulin, dan mereka tidak beriman kepada rasul. Famin ajli dzalika kana al-musyrikun yaquluna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haula'i sabiun yushabihunahum bihim yakni fi qauli la ilaha illallah. Oleh karenanya ya, orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada ya orang Mekah di antara mereka yang masuk Islam, maka mendapat julukan dari orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu disebut sobi. Sobi. Ya. Sobi nih orang, ya, ada yang masuk Islam. Sobi, kamu sobi. Ya. Jadi disamakan dengan kaum yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, yaitu sobi, kaum-kaum sobi. Kita lanjutkan. Satu slide lagi insyaallah. Qala Qurtubi walladzi tahassala min madhhabin fi madzhar badul ulama nahum muwahhidun. Kata Imam Qurtubi, sobi, ya, menurut Imam Qurtubi mereka ini adalah kaum yang bertauhid. Wa ya'taqiduna tasira an-nujum wa annahum fa'ilah. Wa lihadza aftabu Sa'id bi kufrihim lil qadir billah. Tetapi mereka meyakini, kata Imam Al-Qurtubi, mereka ahli tauhid, tetapi mereka meyakini tentang ilmu perbintangan, ya, bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi, ya, di alam ini. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi mengatakan sobi qaumun ya'buduna al-kawakib. Mereka adalah kaum yang menyembah kepada bintang-bintang. Bimana Allah jalla qiblatan lil ibadah wad du'a. Karena mereka menyangka ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang ini ya jadi bulan, matahari, bintang-bintang, planet-planet, mereka meyakini itu dijadikan sebagai kiblat untuk ibadah dan doa. Sehingga kaum sobi ini kalau berdoa dia melihat ke matahari, melihat ke bulan, melihat ke bintang-bintang. Nah, ini menurut Fakhruddin Ar-Razi. Wa hadza qaulul wa mansub ila kisraniyin alladzina ja'ahum Ibrahim al-Khalil raddan alaihim mubtilan liqaulihim. Ya. Nah, ini yang pernah didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kaumnya itu ya, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara mereka ada yang menyembah kepada bintang, bulan, matahari, ya. Tapi kemudian itu dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya. Dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim melihat bintang, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ya. Kemudian melihat bulan, ini adalah Tuhanku. Ketika melihat bintang, ya, kemudian melihat bulan,
lebih besar, ini Tuhanku. Kemudian pas malam berlalu, datang siang, melihat matahari lebih besar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika malam lagi, matahari tidak ada, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang menciptakan semua itu. Nah, Nabi Ibrahim mengungkapkan hal itu untuk membantah kaumnya yang menyembah bintang-bintang itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin ya, kaumnya menyembah matahari, bulan, bintang, padahal semuanya tidak tetap, tidak kekal, ya, berubah-ubah dan seterusnya. Dan mereka semua tentu ada yang menciptakan, ada yang mengendalikan. Maka kata Nabi Ibrahim, Tuhan kita semua adalah yang menciptakan matahari, bulan, bintang. Maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Wadhar qaul, kemudian Imam Ibnu Katsir ya memilih perkataan yang menyebutkan bahwa mereka kaum Sobi ini laisu ala dinil Yahud walal Nasara walal Majus walal musyrikin. Jadi kaum Sobi itu kata Imam Ibnu Katsir menyimpulkan dari perkataan para ahli tafsir di atas ya, bahwa mereka adalah kaum bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, bukan beragama Majusi, bukan beragama paganisme, ya, kemusyrikan, kesyirikan. Innamahum qaumun baqun ala fitratihim. Mereka itu adalah kaum yang mereka berada di atas fitrah mereka. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, meyakini bahwa ada yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan ada yang mengatur. Ya, fitrah manusia itu pasti cenderung ke sana. Ya. Dan mereka orang-orang sobi itu seperti itu. Ya, waladinun muqarrar lahum yatba'unahu wa yaktafunahu. Ya, tapi mereka tidak memiliki syariat yang ditetapkan untuk mereka, yang harus mereka ikuti dan seterusnya. Tidak ada. Jadi mereka itu adalah orang-orang ya atau kaum yang berada di atas fitrah mereka, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana musyrikun yang bizuna man aslama bis-sabi. Ya. Oleh karenanya orang-orang musyrik terdahulu di Mekah kalau ada orang masuk Islam maka disebut sebagai sobe. Nah, yaitu yang meyakini adanya satu Tuhan di alam semesta ini, ya. Satu Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Anahu qad kharaja an sairi adyan ahli al-idzak. Kemudian kalau banyak ulama as-sabiun ladina lam tablughuhum da'watu nabi. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan lagi yang terakhir, dan sobe ya mereka adalah kaum yang belum tersentuh dakwahnya para nabi. Ya. Tapi mereka berada di atas fitrah mereka. Nah, inilah ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat mana tadi? Ayat 62. Ngilang. Bahwasanya orang-orang yang beriman yaitu umat Islam kemudian orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga kaum Sabi, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengikuti nabi dan rasul ya, sesuai di masa mereka dan berpegang teguh di atas itu, maka mereka akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka mendengar dan sampai kepada mereka tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran, maka mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat, waliyadzubillah, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, barakallahu fikum jami'an. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Atau sesuatu yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya.
Oke, barakallahu fikum jami'an. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.